selamat pagi, kembali lagi di channel Desiu terkait mata kuliah yang ada di teknik kimia. Aduh, masih work from home ya. Saya senang loh sebenarnya di rumah, senang punya waktu banyak buat diri saya sendiri dan kawan-kawan. Oke, buat saya, apapun yang terjadi harus tetap semangat dan selalu semangat dengan apapun yang terjadi yang sedang kita alami. Disuruh diem di rumah, diem deh di rumah, diem dulu dah di rumah dah ya, jangan bertingkah kalau saya bilang. Nah, terkait mata kuliah yang saat ini yang sedang saya ampu, ada kimia organik, alat-alat industri kimia, matematika teknik 2, operasi teknik kimia 1, sama kimia dasar dan analisis zat gizi. Ada 6 mata kuliah yang saya ampu semester ini. Aduh, untungnya matematika teknik 2 itu setengah, jadi setengahnya sudah diajar kawan saya. Cuma operasi teknik kimia 1 bagian saya setelah UTS. Ntar ya, nunggu materinya. Kimia organik memang saya utuh, alat industri memang saya utuh. Analisis zat gizi udah selesai, alhamdulillahnya. Sedangkan kimia dasar, untungnya materinya udah selesai. Jadi saya bisa fokus 3 kuliah. Kimia organik, alat industri kimia, alat-alat industri kimia, dan operasi teknik kimia. Jadi tolong menunggu sambil saya mencicil kegiatan ini. Sedangkan sebenarnya dari kemarin sebenarnya saya sudah membuat, cuman saya nanti kamu lihat deh ya di video ini, kamu lebih senang saya jelaskan otodidak atau kamu pingin saya ngegambarin secara langsung. Silahkan kamu nanti komen di sini atau di YouTube ataupun di grup WhatsApp. Oke, hari ini saya mau ngebahas tentang kimia organik. Ya, di kimia organik kita masih pakai buku Fessenden yang sebelumnya ada yang komen, ya ampun Des, masih pakai buku Fessenden dari zaman dulu. Begini, teknik kimia Unsika ini baru 2 angkatan dan tahun pertama masih Fessenden, tahun kedua juga Fessenden. Tahun pertama itu saya belum pakai YouTube, yang kedua pakai YouTube. Jadi setelah yang ini selesai, saya akan beranjak ke buku yang lain, bukan Fessenden lagi. Saya harapkan itu. Ada buku Pine, Pine itu PIN, dan saya tertarik buku itu, cuman saya ingin ngulik dulu buku Fessenden, setelah itu baru mengulik ke buku yang lain. Jadi semester depan untuk angkatan yang baru, mungkin dia akan materinya akan lebih berat. Kenapa? Buku Fessenden sudah saya ulik, jadi kamu bisa nonton sendiri, dan buku Pine akan saya ulik lagi, saya akan garap. Jadi akan ada 2 materi secara sekaligus, dan saya tugasnya itu. Jadi saya harapkan setelah saya selesaikan materi ini, karena materinya ada 4 bab sebenarnya yang harus saya garap ya. Bab 5 sama 6, bab 7, bab 9, sama bab 10. Ini total akhirnya semua materi di Fessenden sudah saya selesaikan. Ada materi di Fessenden itu dia terkait tentang tata nama. Di tata nama itu udah saya buatkan videonya, cuman mungkin kalian tidak begitu paham kalau itu materinya ya. Jadi kalau di buku Fessenden, kamu bisa buka buku Fessenden kamu yang jilid 1 edisi ketiga ya. Ya, jilid 1 edisi ketiga. Di situ materinya di bab tata nama di mana ya? Bentar. Ada tata nama itu udah saya selesaikan ya, cuman mungkin kamu tidak memahami kalau itu sebenarnya materi kamu. Jadi ada beberapa konten di YouTube itu belum saya beritahu di Google Classroom, tapi kalau kamu buka playlist, di playlist itu kamu akan bisa melihat apa aja yang ada di dalam tampilan. Jadi misalnya nomor 15 hari ini aja saya sudah upload video nomor 29. 29 itu terkait apapun praktikum. Jadi nomor ID di situ akan melambangkan sesuatu untuk kalian. Dan saya sudah masukkan ke dalam playlist. Nah, nanti misalnya ID nomor berapa itu khusus untuk itu saja. Oke, nanti saya update ya Google Classroom-nya kalau videonya sudah jadi. Intinya sih kalau videonya udah jadi bagus.
Dan kamu kan sudah pegang RPS. Di RPS itu kamu tahu materinya apa. Jadi ketika saya upload itu bisa random, satu terkait umum, kedua adalah terkait mata kuliah. Oke, di sini saya akan membahas bab 5 dan 6 yaitu alkil halida terkait reaksi substitusi dan eliminasi. Ini baru saya garap 10 halaman, tapi setelah saya rasa 10 halaman ini cukup banyak. Jadi saya selesaikan dulu satu video ini setidaknya. Ya. Jadi bab 5 ini adalah alkil halida, di mana halida itu adalah golongan 6A. Golongan 6A yang FCl-BrI-AT. Tapi sepanjang saya menjelaskan ke kamu, AT, astatin itu tidak pernah dibahas. Kita hanya bahas FCl-BrI. Fluor, klor, brom, dan iod. Ya, dan halida itu dilabelkan dengan huruf X. Ini mah kata Manganang cing. Kan ya, itu lain cerita. Intermezzo aja. Di sini di alkil halida nanti akan pokok bahasanya tentang reaksi substitusi dan eliminasi. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada beberapa kalimat yang saya garis, saya kasih panah dan kawan-kawan. Nah, halida itu sebenarnya adalah halogen ya. Jadi karena kita menemui F itu di dunia ini dalam kondisi F2, Cl2, I2 dan Br2 ya, tidak dapat menemui dalam bentuk padat ya, tapi ditemui dalam keadaan gas. Bentar ya. FCl-BrI. Oke, ini ya. Kita temuin dalam bentuk gas. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hanya klor, salah, itu gas klor. Karena posisinya dalam keadaan molekul. Ya. Oke. Senyawa organohalogen, halida, digunakan secara meluas dalam masyarakat modern sebagai pelarut, insektisida, dan bahan-bahan sintetis senyawa organik. Sekarang lagi hektik ya, disinfektan. Aduh, insektisida berarti serangga ya. Jangan masuk ke disinfektan ya, aduh, jangan disemprot-semprot lah ya. Ini badan apa seragam ya. Kebanyakan senyawa organohalogen adalah sintetik. Senyawa organohalogen agak jarang dijumpai dalam alam. Ditemui di alam maksudnya. Tiroksin, suatu penyusun dari hormon tiroid, tiroglobulin, adalah senyawa iod yang terdapat dalam alam. Senyawa halogen agak lebih lazim dalam organisme laut seperti ganggang, rumput laut. Udah pernah lihat ganggang ya, sama rumput laut. Nah, zat warna ungu Tirius adalah suatu senyawa brom yang diperoleh dalam jumlah kecil dari jenis langka siput di Pulau Kreta. Ungu Tirius digunakan sebagai zat warna oleh produk Raja Phoenix dan sesudah itu bangsa Romawi. Di negeri barat dikenal ungkapan ungu kerajaan atau keturunan ungu. Jadi kalau ada yang bilang darah biru itu salah ya. Struktur senyawa itu akan dibahas di bab 21 jilid 2. Buku yang satunya lagi. Ini kan buku ada 2 ya. Ada jilid 1 sama jilid 2. Nah, itu di jilid 2. Cuman kita tuh nggak belajar di jilid 2. Jilid 2 itu belajarin nanti di FMIPA. Karena mereka tuh punya ada kimia organik 1, kimia organik 2, dan kawan-kawan. Nah, kamu coba aja buka tuh yang waktu saya bahas konten pilih teknik kimia, FMIPA kimia atau FKIP kimia. Nah, di situ bedanya ya. Kalau di rumah saya punya 2 karena kan kakak saya belajar ini soalnya. Oke, di sini ini tiroksina. Dia nanya, "Bu, bacanya gimana?" Alamak, yang ini ditanya lagi. Yang ini kamu tuh tidak belajar tentang tata nama yang ini ya. Kalau ini sudah umum namanya, bahwa bentuk yang seperti ini namanya tiroksina. Oke. Banyak senyawa organohalogen bersifat racun atau toksik. Wow. Insektisida, disinfektan, fungisida, toksik, racun. Dan harus digunakan dengan hati-hati. Lah, itu alasannya ya, baunya pekat ya. Misalnya pelarut-pelarut karbon tetraklorida CCl4, kloroform CHCl3,
mengakibatkan kerusakan hati bila dihirup berlebihan. Insektisida yang mengandung halogen seperti DDT, ini insektisida ya DDT ini ya, digunakan secara luas dalam pertanian, namun penggunaannya itu terus merosot karena merugikan lingkungan. Di pihak lain beberapa hirupan, contohnya anestesi, ini biusan operasi. Yang sudah pernah dapat anestesi nggak enak ya, kayak mati sebelah, terus dingin di dalam sini, aduh, nggak lagi deh di anestesi, nggak enak sumpah ya. Kesemutan dikit, kayak kesemutan nggak segera. Nah, anestesi itu adalah halotana, FCF3, CHBrCl, dan metoksiflurana. Ya, jadi kalau anestesi itu buat bius operasi ya, jangan buat yang lain. Nah, jangan kaget, ini udah beberapa saya coret-coret ya. Udah saya rangkum-rangkum, jadi habis materi langsung saya rangkum ke atas. Nah, di sini, jadi kamu jangan lihat dulu coretannya, nanti saya tunjukkan ke sana ya. Beberapa tipe senyawa organohalogen, senyawa yang mengandung hanya karbon, hidrogen, dan suatu atom halogen dapat dibagi dalam 3 kategori. Jadi organohalogen itu akan dibagi dari alkil halida, aril halida, dan halida vinilik. Ya, yang alkil halida itu, alkil kamu tahu ya, yaitu R. Ya, halida itu X. Yang namanya aril halida itu senyawa aromatik AR, yaitu benzen. Ya, ini benzen C6H6, labelnya seperti ini. Tapi kalau fenil itu dia C6H5, tangan 1, yaitu fenil. Ya ini ceritanya. Jadi benzen tambahin 1 tangan, ini fenil, bukan benzil. Kayak kita metana jadi metil, etana jadi etil. Nah, ketika benzana dia punya tangan 1, bukan benzil ya, tapi fenil, C6H5 strip. Ya, posisinya itu CH2, 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 kok CH2? CH, 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 CH semua, tapi ada rangkap 2-nya. Ya, nanti di bawah ada penjelasan yang lain ya. Jadi balik lagi, nanti di senyawa atom hidrogen dan suatu halogen itu ada 3, alkil halida, aril halida, L dan R, dan halida vinilik. Ya. Alkil halida itu adalah halogen yang terikat pada sebuah karbon. Itu aril, sorry. Aril halida dalam suatu halogen terikat pada sebuah karbon di cincin aromatik. Cincin aromatik yaitu benzen. Ya. Nih, saya tambahin di sini. Maksudnya adalah benzena. Sedangkan halida vinilik adalah halogen yang terikat pada karbon berikatan rangkap. Apa rangkap? Alkena, ya alkuna. Contohnya nih, dia bilang alkil halida. Nah, alkil halida ini halidanya yang I. Yang CH3-nya itu adalah alkilnya. Ya. Nah, sedangkan yang di kloroetana ya, ini Cl itu cabangnya yaitu si X. Sedangkan untuk yang CH3CH2 itu kan etil ya, alkil dia, alkil yaitu R. Jadi apa namanya, sebentar ya, apa namanya, di sini dikasih tahu di kloroetana. Nah, namanya membacanya dengan X dulu baru L, bacanya ya.
X lalu R bacanya. Jadi R itu adalah atom pusatnya. Atom pusat. Iya betul. Nah, jadi ini contoh dari alkil halida. Ya. Ini ada iodometana, ada kloroetana, seperti itu. Nah, sekarang dia mau jelasin aril halida. Aril tadi dengan cincin aromatik. Cincin aromatik yaitu benzena. Sebentar ya. Oke, apa namanya? Cincin aromatik dengan benzena di sini. Ini benzena, ini adalah si bromonya, yaitu si X-nya. Ya, ini X-nya. Terus apa namanya? Jadi membacanya tadi sama. Aduh. Bacanya sama, yaitu X dulu baru benzennya. Jadi baca dulu bromo benzena. Nah, kalau yang ini bacanya gimana? Nah, ini fenil, jadinya di fenil. Ya, tapi di sini dia tidak menjelaskan nama penamaannya. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan bifenil poliklor, dikasih tahu. Kalau ini sudah umum, jadi ada nama sendirinya. Oke, jangan lupa ya, benzen yang ada tangan namanya fenil. Kalau yang seperti ini aja namanya benzena, C6H6. Oke, benzena itu punya ikatan rangkap ya, rangkap 2 sebanyak 3 kali. Jangan lupa. Sekarang halida vinilik. Halida vinilik berarti dengan ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Kan ikatan rangkap di sana. Bacanya sama. Di sini bacanya apa? R dulu. R dulu, X dulu, baru dengan si viniliknya. Viniliknya adalah si ikatan rangkap. Ya, jadi kan di sini penomorannya saya kasih nomor, saya kasih tahu juga sini nomorinnya dengan kiri atau kanan. Jadi kamu bisa belajar lagi ya. Jadi kalau di sini, di sini nomor 1, nomor 2 berarti kan 1 kloroetena ya. Kalau yang di sini 1, 2 berarti 2 kloroetena. Ini salah ya. Sebenarnya yang prioritas kalau di sini kan rangkap lebih prioritas dari Cl ya. Kamu cek aja di halaman 100 ya, di halaman 100 itu rangkap itu alkena itu rangkap 2 itu lebih prioritas dari rangkap 3, dan rangkap 3 itu lebih prioritas dari Cl. Jadi kalau diurutkan Cl itu ada di bawah ya, di halaman 100 ya dibukanya. Nah, jadi dikatakan bahwa di situ adalah kloro dulu kita baca, baru etena. Jadi etenanya itu memiliki nomor paling kecil ceritanya. Jadi kalau kamu memberikan di sini etenanya benar nomor 1, tapi kloronya jadi nomor 2. Sedangkan kalau di sini kloronya nomor 1, etenanya nomor 1. Jadi dipilihlah yang nomor warna biru ya. Oke, lanjut yang sebelah sini ya. Nah, sama ini saya kasih penomoran kiri sama kanan, warna biru dengan warna merah. Kalau yang dari biru, rangkap 2-nya nomor 2.
Kalau yang merah dari kiri ke kanan rangkap 2-nya nomor 2 sama. Tapi yang menjadi selanjutnya adalah bromo. Bromonya kalau di warna biru nomor 2, kalau yang di merah nomor 3. Jadi kita ambil yang biru. Jadi 2 bromo, 2 butena. Bacanya sama ya. X-nya dulu, halogennya dulu, baru ikatan rangkapnya. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ya ke materi yang di bawahnya. Hari ini dikit kok, materinya cuma 10 halaman, tapi lumayan banyak ya. R telah didefinisikan sebagai lambang untuk sebuah gugus alkil. Benar, sudah dikasih tahu ya, yang kayak metil, etil gitu ya. Metil, etil, dan kawan-kawan. Sedangkan AR itu untuk gugus aromatik atau aril. Halogen FCl-BR atau I dapat dilambangkan huruf X. Dengan menggunakan lambang umum, maka alkil halida adalah RX dan aril halida adalah ARX. Awas, hati ke baik-baik. AR itu bukan yang MR segala macam ya. Bukan. Nah, ikatan sigma karbon halogen terbentuk oleh silang menindihnya suatu orbital atom halogen dan suatu hibrida atom karbon. Tak dapat dipastikan mengenai ada tidaknya hibridisasi atom halogen dalam suatu halida organik. Karena sebuah halogen hanya membentuk satu ikatan kovalen, dan karena itu tidak terdapat sudut ikatan di sekitar atom ini. Namun, karbon menggunakan orbital hibrida yang sama tipenya untuk mengikat halogen, hidrogen, atau karbon lain. Oke, nanti ini nih akan kebahas di reaksi eliminasi dan substitusi. Oke, di bawahnya nih ya. Di bawahnya ada namanya alkil halida, saya bilang. Ini ngebedain ya, saya di tulisan ini nggak ada, cuman saya yang mau kasih statement aja. Karena semakin banyak bahasan nanti biasanya kita lupa dengan apa yang kita lanjutkan ya. Nah, yang gambar yang 1 poin ini itu adalah alkil halida. Ini adalah halidanya, ini adalah alkilnya. Alkilnya yaitu CH3, CH2 kan? Nah, ini alkil kan? Etil kan ini? Nah, posisi yang di sini itu kan ikatan dengan Cl nih. Kalau Cl-nya di sini kan ikatannya kalau nggak sini ya sini kurang lebih mah sama sebenarnya. Posisi di sini C di sini itu memiliki ikatan hibridisasi sp3 orbitalnya. Lalu yang ini adalah halida vinilik. Vinilik tadi kan ikatan rangkap ya. Nah, ini ikatan rangkap ini yang menyandikan dia vinilik, di sini Cl-nya mengakibatkan dia dikatakan halida. Dan ketika posisi di sini C-nya, maka itu dia punya ikatan hibridisasi dengan orbital sp2 ya. Kamu bisa hitung ini 1 2 3. Kan 1 2 3 berarti kan sp2 kan. Kalau dia punya tangannya 4, dia sp3, turun 1 penamaannya. Kalau tangannya 3, dia jadinya sp2. Kalau tangannya 2, dia sp. Oke, ngingetin kembali konsepnya ya. Lalu di sini ada benzen, berarti namanya aril. Di sini ada Cl, berarti dia halogen. Nih, saya kasih tahu nih, benzen tuh seperti ini nih. CH, 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 CH. Nah, karena di sini sebenarnya CH, tapi karena tangannya harus dilepas 1 untuk membuka ikatan dengan Cl, maka di sini jadinya C saja. Dan ikatan di sini orbital atau hibridisasinya membentuk sp2. Ya, jangan sampai lupa ya. Udah dapet ikatan rangkap-rangkap ini kamu kasih beneran, jangan ya. Lingkaran yang di tengah ini itu sebenarnya menandakan dia ikatan rangkap 2. Kalau di sini kamu kasih ikatan rangkap 2, tengahnya jangan dilubangin lagi, jangan kayak donat ya. Oke. Setelah ini masih lanjut loh, masih lanjut ya. Masih lanjut di sini. Sebuah atom FCl atau Br bersifat elektronegatif relatif terhadap karbon. Meskipun elektronegatifan iot I itu keelektronegatifannya dengan
dekat dengan keelektronegatifan karbon. Iot mudah dipolarisasi, oleh karena itu alkil halida bersifat polar. Kalau polar itu dia mudah melepas dia punya elektron bebas untuk mengikat atom lain. Itu arti kata polar. Berikut momen dipol metil halida. Nih, dia kasih tahu nih CH dengan posisi sama-sama metil ya, metil halida. FCl BRI. Yang lebih tinggi ada di Cl. Setelah itu di bawahnya F, BR, baru I. Lihat nih. Dan I ini dekat dengan C. Dia bilang kan di sini ya. Oke, berarti kurang lebih C itu ada di sini. Nah, berarti halida vinilik dan aril halida itu lebih, oh ini bukan, sorry. Ini penjelasan yang lain, sorry. Dengan secara nggak langsung, ini urutannya saya ubah. Cl, F, BRI. Makin ke atas momen dipolnya semakin besar. Suatu atom halogen dalam sebuah senyawa organik adalah suatu gugus fungsional dan ikatan C-X merupakan letak reaktivitas kimia. Dalam bab-bab ini kita akan membahas hanya reaksi alkil halida. Aril halida dan halida vinilik tidak mengalami reaksi-reaksi yang dipaparkan dalam bab ini karena ikatan dari suatu karbon sp2 lebih kuat dibandingkan dengan ikatan sp3. sp2 ini lebih kuat dari sp3. Iya, karena ini ikatan rangkap 2. Jauh lebih sulit melepasnya karena dari ikatan rangkap 2 turun dulu ke ikatan rangkap 1 baru bisa melepas. Kalau yang di sini ikatan rangkap 1 lebih mudah menarik untuk bergantian. Misalnya dia lepas, narik yang lain. Nah, jadi sp2 lebih besar dari sp3. Itu dari segi ikatannya, rangkap atau tidaknya. Oke, jadi halida vinilik dan aril halida lebih kuat ikatannya dari alkil halida. Nah, itulah alasannya kenapa aril halida dan vinilik tidak mengalami reaksi, tidak terlalu dalam ya, tentang reaksi yang akan dipaparkan dalam bab ini. Oke. Karena ini merupakan bab pertama yang bahas nyawa yang berisi gugus fungsional, kita juga akan menggunakan bab ini ke pengantar reaksi organik. Jadi ini banyak yang saya dongeng-dongeng juga ya ceritanya biar gak bosen ya kamunya. Oke, saya masih lanjut di sini. Sifat fisik alkana terhalogenisasikan. Tabel 5.1. Ntar sambil buka ya, ini halaman berapa ya? Bab 5. Tabel 5.1 ini ada di bawah ya. Memaparkan nama, titik didih dan rapatan densitas beberapa alkana terhalogenasikan. Kecuali fluor. Atom-atom halogen lebih berat dibandingkan dengan atom karbon atau hidrogen. Jadi nanti versusnya tuh begini. Halogen versus C dan H ya. Jadi kecuali fluor, atom-atom halogen lebih berat dibandingkan dengan atom karbon atau hidrogen. Kenaikan bobot molekul atau MR kita bilangnya, dan bertambahnya polarizabilitas yang meningkatkan tarikan van der Waals karena atom halogen disubstitusikan ke dalam molekul hidrokarbon, menyebabkan kenaikan titik didih suatu deret senyawa. Misalnya, bandingkan titik didih CH3, CH2Cl2, CHCl3, CHCl4. Coba lihat di sini dia bilang karena atom halogen. Nah, kalau atom halogennya terdisubstitusi ke dalam molekul hidrokarbon, mengakibat kenaikan titik didih. Jadi makin banyak ininya. Jadi kalau saya urutkan di sini nanti CCl4, terus CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl. Ini makin ke atas makin tinggi titik didihnya. Ya, jadi panahnya saya satu aja ke atas makin tinggi gitu ya. Jadi makin menuju ke sana titik didih.
Jadi pelabelan ya. Jadi nggak bingung kalau mau ngapalin materi. Karena belajar tuh juga butuh strategi ya. Oke. Jadi udah bisa paham ya, makin banyak halogen yang disubstitusikan ke dalam molekul hidrokarbon, kenaikan titik didihnya ya makin tinggi. Seperti itu. Juga karena massa suatu atom halogen, rapatan alkil halida, rapatan itu densitas, rapatan alkil halida cair seringkali lebih tinggi daripada rapatan senyawa organik yang sepadan. Kebanyakan senyawa organik lebih ringan daripada air, namun pelarut berhalogen yang lazim seperti klorofom atau diklorometana lebih berat daripada air. Jadi air itu kan 1 gram per volume. Senyawa ini tenggelam ke dasar wadah, bukannya terapung di atas permukaan air seperti kebanyakan senyawa organik. Hidrokarbon terhalogenisasi, tidak membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air. Oke. Berarti dia turun ke bawah karena densitasnya lebih berat, tapi dia tidak melarut. Oke. Tata nama dan klasifikasi alkil halida. Dalam sistem IUPAC, suatu alkil halida diberi nama dengan awalan halo. Halogen, halo. Banyak alkil halida yang lazim mempunyai nama gugus fungsional trivial. Oke. Contoh nih ya, klorometana. Kalau IUPAC baca dulu halogennya, baru baca hidrokarbonnya. Kalau di trivial kebalikannya. R atau alkilnya baru halogennya. Modelnya seperti itu ya. Tapi kalau nama yang kayak trivial klorofom itu udah nama umum ya. Jadi jangan ditanyakan kok namanya klorofom, nama umum mereka. Tapi kalau kamu mau baca bisa ini ya. Jadinya apa nih? Metil triklorida. Ya kan ya? Nih yang ini ya. Jadi metil triklorida. Jadi kita harus tahu nama aslinya. Bentar ya, kecilin lagi, enggak, biar nggak tabrakan aja. Oke, seperti ini. Oke, saya lanjut lagi ke materi yang di bawah. Wow, lumayan banyak ya. Nanti sampai di sini dulu aja ya. Tinggal 2 halaman ya. Nanti lanjut lagi ya. Biar nggak terlalu panas ya. Nah, ini ada contoh penamaan ya. Ada yang penamaan pertama kalau kita secara IUPAC itu dia mengatakan, ini saya kasih nomor ya 1, 2, 3, 4. Saya tidak memberikan nama di sini. Kenapa? Karena kloronya nanti jadi nomornya tuh 2, 3, 4. Nanti kloronya malah jadi nomor 3, klorobutana. Ini salah ya. Nah, dengan penomoran 2 klorobutana. Nah, kalau trivialnya kan kloridanya jadi atom pusat nih, klorida. Nah, yang bagian ini dia itu bukan butil ya. Kenapa? Kalau butil itu dia itu CH3, CH2, tangan 1. Itu butil. Ya, jadi kalau kamu menyebutkan dia butil, saya bilang itu salah. Butil itu begini. Butil itu begini ceritanya. Bentar. Kita ganti seperti ini. Nah, yang nama ini adalah secondary butil. Coba kamu tulis deh di bagian depan ini. Buat kamu lebih resum. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu di halaman berapa ya secondary butil, aduh, saya sih ngeresum 1 halaman di sini. Jadi ada yang perubahan apa sini tulis. Jadi kalau mau nyari ya udah di halaman depan aja. Ya atau kamu tambahin kertas 1 lah di sini untuk sebagai resume. Saya pun gambar halaman 100 di sini saya kasih pembatas ini jadi lebih eye catching aja untuk ngebukanya.
Ya, silakan ya metode masing-masing. Kalau saya sih itu agar lebih mudah menghafal, membaca dan mencarinya letaknya ada di mana. Oke, jadi kalau mau penamaan, dia sekarang ada IUPAC, ada juga trivial. Jadi yang nama ini adalah secondary butil. Nah, sekarang balik ke sini ya. Tadi udah saya jelaskan bahwa kalau bentuk seperti ini adalah benzen ya. Kalau ada tangan satu lepas berarti dia fenil, bukan benzil ya. Tolong diabaikan ya, takut ada ini. Lalu kalau yang seperti ini adalah sikloheksana, yang ini sikloheksil. Saya sampai di sini dulu ya, sebentar ya, ada masalah di belakang ya. Oke, itu aja. Terima kasih atas kalian mau nonton di channel DCU. Nanti saya lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.